Halo, bertemu lagi dengan saya, Dr. Gigi Priska Angelia, spesialis kedokteran gigi anak. Hari ini kita akan membahas tentang masalah kesehatan gigi yang terjadi selama kehamilan. Masalahnya biasanya yang tersering adalah 4 poin ini. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adanya perubahan hormon, lalu yang kedua adanya mual yang memicu muntah, lalu yang berikutnya adalah sering mengidam makanan yang manis, dan yang keempat adalah seringnya tersedak saat menyikat gigi. Oke, kita bahas satu-satu ya. Untuk yang pertama, perubahan hormon sering sekali terjadi di gusi atau gingiva. Sering kita sebut dengan yang namanya gingivitis atau radang pada gusi. Radang pada gusi ini memiliki gambaran klinis gusinya berwarna kemerahan, merah sekali warnanya dan mudah berdarah. Hal ini cukup sering terjadi pada ibu hamil. Lalu berikutnya yang kedua adalah penyakit periodontal, yaitu merupakan suatu infeksi pada struktur pendukung jaringan gigi. Lalu berikutnya yang cukup sering terjadi adalah epulis kehamilan. Jadi epulis gravidarum ini terjadi hanya pada saat hamil saja. Untuk gambaran klinisnya terlihat seperti ada benjolan di gusi, bentuknya biasanya bulat dan mudah berdarah juga. Jika terjadi pada masa kehamilan, tidak perlu panik, gigi dan gusi tetap dibersihkan seperti biasa, jaga kesehatan gigi seperti biasa, dan boleh menghubungi ke dokter gigi terdekat untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Lalu yang berikutnya adalah muntah. Apakah muntah dapat merusak gigi? Jawabannya yes, iya. Kenapa? Karena setiap kita muntah, muntah kita itu bersifat asam. Jadi kalau gigi kita tereksposur oleh asam yang berulang-ulang, otomatis bagian email giginya akan menjadi lebih mudah rapuh. Untuk tipsnya supaya ibu hamil yang muntah tapi giginya tetap kita jaga supaya sehat, yang pertama adalah jangan langsung disikat giginya setelah muntah. Kadang kan kalau habis muntah rasanya nggak nyaman, terus maunya langsung sikat gigi supaya lebih nyaman. Tunggu dulu, tunggu sekitar 1 jam, baru boleh sikat gigi. Jadi setelah muntah itu kumur aja dengan air biasa untuk membilas. Setelah ditunggu sekitar 1 jam, baru dilakukan penyikatan gigi, dan pastikan untuk menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride sehingga dapat melindungi gigi yang tidak mudah rusak oleh asam yang dihasilkan oleh muntah tersebut. Lalu yang berikutnya, saat sikat gigi sering terasa mual lalu muntah. Ini juga sering terjadi di kalangan ibu-ibu hamil. Aduh dok, saya jadi nggak bisa sikat gigi nih karena sikatnya baru masuk aja udah langsung mual, terus saya jadi muntah. Berikut ini tipsnya yang untuk membantu mencegah muntah. Yang pertama, bisa menggunakan sikat gigi yang kepalanya kecil. Kalau sikat gigi dewasa dirasa terlalu besar, boleh pakai sikat gigi anak-anak. Yang penting semua bagian gigi dan lidah tersikat dengan baik. Dan biasanya kalau sikat gigi anak-anak itu bulunya juga masih lembut sekali ya, jadi perlu tekanan ekstra juga untuk membersihkan sisa makanan yang ada. Lalu lakukan perlahan saja, nggak usah buru-buru, pastikan semua bagian gigi tersikat dengan baik. Boleh juga lakukan sambil menutup mata, lalu konsentrasi terhadap pernafasan. Jadi tarik nafas, buang nafas, biasanya akan membantu untuk menekan respon mual dan muntah. Lalu bisa juga dicoba dengan mendengarkan musik dan pilih pasta gigi yang cocok dengan Anda. Kadang ada beberapa pasta gigi yang memiliki rasa-rasa tertentu malah membuat menjadi mual. Gak apa-apa, boleh diganti dengan merek pasta gigi yang lain, tapi pastikan pasta gigi tersebut mengandung fluoride. Lalu yang paling sering nih di antara ibu hamil seringnya ngidam makanan. Nah, ada beberapa ibu hamil nih yang ngidamnya manis. Ditanya boleh apa enggak, jawabannya adalah sebaiknya dihindari atau diminimalisirkan. Kenapa? Karena dapat meningkatkan resiko kerusakan gigi. Tapi kalau emang udah ngidam banget nih, terus tetap mau makan yang manis, sesekali it's okay, dan pastikan setelah makan yang manis berkumur dengan air biasa atau air hangat. Lalu yang terpenting untuk
asupannya yang manis ini bisa ditambah dengan nutrisi yang lain sehingga nutrisi terjaga. Jadi selama kehamilan perlu untuk meningkatkan jumlah kalsium yang dimakan atau diminum untuk melindungi tulang dan kebutuhan bayi yang sedang berkembang. Jadi kalau yang manis-manis nih mungkin boleh diakalin, yang penting nutrisinya tercukupi. Lalu untuk sumber kalsium yang baik ini meliputi dari keju, susu, yogurt, kacang-kacangan seperti kedelai dan almond, itu boleh dimakan. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih.